Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana Ananda sekalian di rumah? Masih sehat semua? Insya Allah masih sehat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam tema yang baru, beriman kepada malaikat. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa bersama. Doa dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang barusan kita panjatkan menjadikan kita semakin semangat belajar dan menjadikan ilmu kita semakin bermanfaat buat kita, buat masyarakat, dan buat orang yang ada di sekitar kita. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan kita hari ini adalah beriman kepada malaikat. Silakan disaksikan slide demi slide yang akan Ustadz sampaikan. Yang pertama, pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, dan yang ketiga, Allah menciptakan malaikat. Tiga ciptaan ini berbeda. Perbedaannya di mana manusia itu nyata, dapat dilihat, dapat disaksikan oleh indera penglihatan kita. Lalu ada jin dan malaikat disebut dengan makhluk gaib. Gaib artinya tidak nampak, tidak dapat dilihat oleh panca indera kita, tidak dapat didengar oleh pendengaran kita, dan tidak dapat dirasakan oleh rasa kita. Tiga makhluk ini berbeda dari penciptaannya. Manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, sedang malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang malaikat. Adapun jin dan manusia, insya Allah akan kita pelajari di lain waktu. Mari kita bahas satu persatu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Malaikat, iman kepada malaikat termasuk adalah rukun iman. Termasuk rukun iman. Ya, ada rukun iman, ada rukun Islam. Beriman kepada malaikat termasuk rukun iman. Urutan keberapa? Urutan kedua. Ya, urutan kedua. Jadi kita punya 6 rukun iman. Sampai sini bisa dipahami Ananda sekalian? Malaikat, percaya kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Di Quran surah Al-Baqarah, perhatikan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri orang yang bertakwa, ciri orang yang beriman, salah satunya adalah beriman kepada yang gaib. Ya, beriman kepada yang gaib. Apa saja yang gaib itu? Salah satunya adalah malaikat. Ya. Ada surga. Surga itu gaib. Ya, surga itu gaib. Beriman kepada yang gaib. Umat Islam harus yakin bahwa surga itu ada. Gaib, belum bisa dilihat, belum bisa dirasakan. Ada juga neraka. Ada juga jin, ada juga malaikat, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita belajar tentang malaikat sebagai makhluk yang gaib. Bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan. Jadi,
beriman kepada Allah, salah satunya juga harus mengimani yang gaib. Dan itu adalah malaikat pada kesempatan ini. Ini ayat yang sangat jelas menjelaskan kepada kita bagaimana seorang beriman itu harus mengimani hal-hal yang gaib. Nah, malaikat di sini ada penjelasan. Malaikat disebut sebagai makhluk gaib. Ya, sudah Ustaz sampaikan tadi, malaikat dikenal sebagai makhluk gaib. Makhluk Allah yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak bisa diraba, dipegang dan lain sebagainya. Ya, ini. Kemudian sudah Ustaz Saran sampaikan di slide awal tadi bahwa malaikat penciptaannya dari cahaya atau nur. Ya, beda dengan manusia dan jin. Tentu dengan sifat-sifat yang melekat pada malaikat. Nah, Anda sekalian, mari kita lihat perbedaannya. Ini sebagian kecil dari sekian banyak perbedaan manusia dan malaikat. Ini tidak Ustadz sampaikan tentang jin. Hanya dua saja, malaikat dan manusia. Jika manusia butuh makan, malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum. Ya, jika manusia punya nafsu makan, nafsu sama lawan jenis, malaikat tidak punya nafsu. Jika manusia berjenis kelamin, ada laki dan ada perempuan. Malaikat tidak berjenis kelamin. Jika manusia butuh tidur, entah tidur siang, tidur malam, atau lelah, maka malaikat tidak butuh tidur. Jika manusia ada yang taat sama Allah, ada yang durhaka kepada Allah, maka malaikat semuanya taat kepada Allah. Jika manusia ada yang hidup, maka pasti ada yang mati. Maka malaikat semuanya tidak ada yang mati sampai hari kiamat. Allah memanjangkan umur malaikat sampai hari kiamat karena mereka punya tugas-tugas tertentu dari Allah. Manusia ada yang suka bertasbih, ada yang tidak bertasbih, bahkan tidak pernah bertasbih. Yang malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti. Nah, selain itu, malaikat punya kebiasaan bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang di bumi. Nah, malaikat punya kebiasaan memohonkan ampun, mendoakan orang-orang yang ada di bumi. Maka kita sebagai manusia, termasuk makhluk di dalamnya yang mendapat doa-doa dari malaikat. Nah, doa dari malaikat ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya agar doa itu diijabah oleh Allah. Kita pun harus menjadi manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang anak, kita diperintahkan taat kepada orang tua kita, baik ayah, terutama ibu. Jika ibu meminta tolong, maka diupayakan untuk memenuhi pertolongan seorang ibu sebagai bentuk ketaatan kita, dan insya Allah itu menjadi doa malaikat untuk kebaikan kita sehingga menuntun kita menjadi anak yang soleh soleha. Nah, anak-anak kalian, berapa jumlah malaikat? Ini tanda tanya besar. Ada yang bertanya berapa jumlah malaikat? Ya, ada yang tahu? Ada yang menjawab 10, Ustaz. Ya, ada yang menjawab 10. Ada yang menjawab lebih dari situ, Ustaz. Ada yang menjawab banyak dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat Quran Surah Al-Mudaththir ayat 31. Wa ma ya'lamu. Dan tidak ada satupun yang mengetahui junuda. Junuda itu tentara. Tentara Rabbika Tuhanmu
illahu, kecuali Allah sendiri. Ya, jadi tidak ada yang mengetahui tentara Allah, malaikat Allah, kecuali Allah itu sendiri. Berarti sangat banyak, sangat banyak. Nah, malaikat itu sangat banyak. Saking banyaknya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat sendiri pun berarti tidak tahu berapa jumlah mereka. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat Muslim, umat beriman, kita hanya diminta untuk mengenal 10 malaikat. Untuk mengenal 10 malaikat. Nah, 10 ini siapa saja? Ada malaikat Jibril. Ya, ada malaikat Ridwan, ada malaikat Malik, ada malaikat Israel, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Raqib, ada malaikat Atid, ada namanya malaikat Munkar, dan ada malaikat Nakir. Nah, berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Terus yang lainnya bagaimana, Ustaz? Yang lainnya sekedar kita tahu ada malaikat ini, malaikat itu, sekedar kita tahu. Tapi yang wajib kita imani 10 malaikat ini, tahu dan iman sepenuhnya tentang tugas-tugas mereka terutama. Memang apa tugas mereka, Ustaz? Tugas mereka, bahkan tugas ke-10 malaikat ini, Anda buka di bukunya di halaman 20 dan 21. Ya, di halaman 20 dan 21. Apa tugas mereka? Halaman 20 dan 21. Ya. Di situ ada tugas kelompok di poin C, ya, di poin C. Anda buka di situ, tugas malaikat Jibril apa, tugas malaikat Mikail apa, Israfil apa, Israel apa, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, silakan ya di buku LKS halaman 20-21. Selanjutnya sebagai penutup, pada pembahasan slide kali ini, Ananda melanjutkan di halaman 22, ya, itu tertera ada 10 soal tentang malaikat. Ya, ada 10 soal tentang malaikat. Coba Ananda untuk menguatkan materi kita hari ini, di halaman 22 itu dikerjakan, lalu dikirim ke ustadznya masing-masing sesuai mengampu di kelas 3A, B, C, atau D. Baik, itu materi kita hari ini Anda sekalian tentang malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang istimewa, sebagai makhluk gaib, diciptakan dari cahaya, jumlahnya sangat banyak, dan mengimaninya termasuk rukun iman yang harus kita yakini. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Dan selanjutnya, sekali lagi dikerjakan halaman 22. Nah, terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.